Ini Bapak langsung ini sebetulnya ini bayangkan banggakan berhadapan kepada kamu dan ingin dengan sesuatu terhadap diri kamu sendiri. Saya sekarang syukur myself dan pas berkat Allah dan jalan supaya kita bisa hadir di tempat yang baru juga ini. Sahabat saya kalau kita haturkan kita berjumpa selalu saya membuat kita lebih alam yang lebih alam dan seperti itu. Jadi menurut saya ini kita banyak sekali dengan saya menangkap saya aku untuk agama yang punya salah satu program rehabilitasi siswa oleh pihak Jawa yang dilakukan Bapak Asmi dari Bapak Asmi PMA kepada kita diserahkan dengan kami. Apa? Oke, oh terlalu kencang suaranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha bersuara selembut mungkin supaya tidak pelantangnya tidak memekakan telinga teman-teman. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen pendamping dan teman-teman Spekta yang sudah mengorganize kegiatan ini dengan baik. Ini the new version of Spekta ya. Spekta generasi baru nih. Biasanya generasi baru itu lebih canggih. Kalau komputer dia lebih cepat, lebih lincah karena mereka mengalami kejadian 2 kali lebih maju waktunya dibanding Spekta sebelumnya ya. Semoga bisa teman-teman bisa sespekta itu di setahun selanjutnya. Untuk teman-teman adik-adik Fakultas Hukum, saya rasa ini terlalu banyak wajah-wajah yang sudah dikenal. Mungkin sebagiannya ini mayoritas yang memperoleh pendanaan tahun lalu kayaknya ini. Kalau saya lihat wajahnya sudah pernah saya temui atau saya baca proposalnya. Saya kalau sudah saya baca proposalnya langsung batal bukanya. Jadi sepertinya kerja saya tidak terlalu berat karena hari ini kita akan sosialisasi program kreativitas mahasiswa untuk tahun 2024. Teman-teman, PKM itu siklus. Nah, dia sifatnya cyclical ya. Dia tidak ada titik berhentinya. So once kita mulai menyusun proposal, di akhir tahun kita mengikuti PIMNAS, kita pulang entah dengan atau tanpa medali, tapi kita sudah jadi peserta PIMNAS. Setelah itu, tidak ada jedanya, langsung kita susun proposal lagi. Jadi begitu situasinya PKM. Jadi memang harus spek khusus yang bisa bertahan di PKM ini. Jadi kalau dapat orang seperti Safika yang masih bisa bertahan di PKM, atau mungkin dapat seperti Dr. Anci Pasuhasman yang sudah 7 tahun di PKM, itu teman-teman harus tanya, apa yang dimiliki orang-orang ini sampai bisa bertahan 7 tahun pada siklus PKM yang tanpa henti. Jadi nyaris ada istirahatnya, nyaris ada liburannya. Liburannya ya ketika ke PIMNAS. Padahal itu sebenarnya bertugas. Oke, mari kita mulai. Next. Nah, teman-teman, ada skema beasiswa baru yang dikeluarkan pemerintah sejak 2 tahun lalu. Namanya Beasiswa Indonesia Maju. Siapa saja yang bisa mendaftar Beasiswa Indonesia Maju? Itu salah satunya adalah orang yang pernah menjadi finalis pada lomba di bawah Puspresnas. Untuk perguruan tinggi ada kurang lebih 16 ya, 16 lomba di bawah Puspresnas, dan lomba-lomba tersebut dikelola oleh Belmawa, Puspresnas, dan BPTI. Jadi untuk hal yang sifatnya pendanaan itu biasanya di Belmawa. Tapi kalau untuk sifatnya kompetisi itu di BPTI dan Puspresnas. Makanya pendanaan PKM itu di Belmawa. Kalau ada yang abdi daya Ormawa,
pendanaan Ormawa itu di Belmawa, tetapi lombanya tingkat nasionalnya nanti di Puspresnas. Ada banyak sekali lomba di bawah Puspresnas, dan teman-teman tentu saja tidak bisa ikut semuanya, ya. Apalagi kalau teman-teman di Fakultas Hukum, saya rasa teman-teman tidak bisa ikut lomba jembatan, ya. Lomba bikin jembatan, kecuali nanti tender jembatannya bermasalah baru teman-teman turun tangan, ya. Kalau bikin jembatan saya rasa tidak. Atau bikin robot dan lainnya, saya rasa teman-teman tidak. Ada beberapa, silakan dilihat lomba-lomba yang berpotensi teman-teman ikuti. Nah, di rangkaian lomba ini, seperti di Olimpiade, selalu ada lomba yang menjadi pusat perhatian, menjadi etalase. Seperti sepak bola, bulu tangkis, kalau bagi orang Indonesia seperti itu menjadi pusatnya. Di Harry Potter biasa kita sebut seperti Goblet of Fire-nya. Kita bertemu, semua mata menuju ke sana, di antara ke-16 lomba tersebut. Lomba itulah nanti yang kita kenal sebagai PIMNAS. Next. Nah, sebelum menuju PIMNAS, teman-teman diharuskan menyusun proposal program kreativitas mahasiswa. Kalau dosen ini program pengabdian kepada masyarakat, ini PKM, ya. Kalau mahasiswa, ini adalah program kreativitas mahasiswa. Sebenarnya ini lomba, betul di ujung ada juaranya, ada pemenangnya, ada klasmennya, ada pride-nya, ada kebanggaannya, ada prestisenya, seperti itu. Tetapi azalinya, ini semuanya didesain untuk pengembangan diri mahasiswa. Kita tahu, teman-teman, sudah ada pada jurusan yang tepat, menuntut ilmu, tetapi bagi kementerian, ada cara untuk memperluas dan memperdalam kompetensi teman-teman. Nah, untuk memperluas dan memperdalam tersebut, teman-teman butuh academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. Ini semua wajib dimiliki oleh alumni perguruan tinggi. Ini biasanya disebut sebagai keterampilan atau kecakapan global. Standar yang harus dimiliki mahasiswa. Ya. Nah, PKM ini sebenarnya hadir untuk mendukung ini. Jadi meskipun teman-teman tidak sampai PIMNAS, tapi itu harapannya teman-teman punya spek ini. Apalagi yang sudah sampai PIMNAS, ya. PIMNAS itu kan basket dramanya, ya. PIMNAS itu basket dramanya. Mulai dari pengumuman sampai pengumuman lagi, itu drama terus kita alami. Jadi kalau kita tidak kuat mental, baperan, itu habis kita. Kita bakalan habis ditelan oleh ego dan rasa kecewa kita sendiri, ya. Nah, untuk melaksanakan PKM ini, itu disusunlah rangkaian kegiatan. Next. Teman-teman, PKM itu intinya kreativitas, ya. Intinya kreativitas. Jadi spesifikasi yang dicari dari proposal teman-teman itu memang kreativitasnya. Nah, kalau dosen kan yang dicari itu kecanggihannya, karena memang mereka sudah ada level itu. Kecanggihannya PKM dengan kecanggihan proposal penelitian dosen itu berbeda. Kenapa? Karena ada sudut pandang mahasiswa yang itu sudah lewat zamannya dosen. Dosen dengan mudah menemukan ini yang belum pernah diteliti orang, kalau kita temukan ini bisa menjadi temuan penting. Seperti itu, menurut dosen. Tetapi kalau mahasiswa, ini sebenarnya spirit, kenapa PKM itu dananya sedikit. Jadi jangan mengeluh kalau PKM itu dananya sedikit, ya. PKM itu kan dananya 6-10 juta, ya. Jadi kita diminta mengolah dan mengimplementasikan kreativitas kita dengan dana sesedikit itu. Karena apa sedikit? Karena ini baru latihan. Ini latihan bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman mampu menyelesaikan penelitiannya, pengabdiannya, itu sudah luar biasa sekali sebenarnya. Ya, sudah luar biasa sekali. Karena ini baru latihan. Nah, untuk langkah awal, itu tangganya banyak sekali.
kayak tangga dari Sospol mau ke sini. Ke lantai 3 ya. Saya kantor juga di lantai 3 di Sospol. Jadi harus saya turun dari lantai 3, turun, jalan ke Fakultas Hukum, naik lagi ke lantai 3. Nah, persis ini tangga PKM banyaknya. Nah, teman-teman, ada banyak langkah yang akan teman-teman alami. Pertama saja, PKM ini didesain untuk tidak dilaksanakan sendiri. PKM itu lomba berkelompok. Lomba berkelompok. PKM tidak mencari satu orang jenius, tetapi satu orang jenius ditambah satu orang jenius lainnya, ditambah satu orang jenius lainnya, dan kemudian bekerja sama. Makanya dalam satu tim PKM itu banyak pertengkaran, karena memang begitu orang pintar deh, susah diatur. Susah sekali diatur itu orang pintar. Karena mereka berkeras sama keinginannya, sama keyakinannya, dan sama fondasi pengetahuannya. Jadi semakin dia menantang, atau semakin dia ditantang, semakin dia merasa tidak mau diatur seperti itu. Itulah kenapa ini PKM menjadi sangat menantang. Kalau sudah ketemu teman, cari dosen pendamping. Dosen pendamping itu krusial sekali fungsinya. Kenapa? Dia menemani Anda 1 tahun penuh untuk sampai di PIMNAS. Jangan dipikirkan gini, apa dia dapat dosen dari PIMNAS ini? Karena saya tahu semua dosen pendamping PKM itu lebih banyak habisnya daripada income-nya ya. Tenaganya habis. Itu kalau dosen dipanggil di pemateri 3 jam, itu bisa kita ke restoran semua hari ini. Makan seperti itu. Tapi kalau dampingi teman-teman, teman-teman yang dibiayai, ya, teman-teman dibelikan pizza, dibelikan cemilan dan lain sebagainya. Itu pun belum jalan otakmu juga. Jadi jangan jangan mengeluh kalau dosennya mereka, kalau mereka juga ikut berkorban dalam lomba ini. Terus tidak ada yang juara atau yang setengah sekalipun tanpa dukungan dosen pendamping. Makanya cari dosen pendamping itu penting untuk teman-teman. Boleh karena keahliannya, boleh karena kecakapannya, boleh karena pengalamannya, seperti itu. Kalau kita ke PIMNAS, itu kita tahu siapa dosen-dosen yang PIMNAS tahun lalu ada, PIMNAS tahun sebelumnya, kita tahu itu. Dan kita berdoa semoga mereka sehat dan bisa bertahan di PKM ya. Selanjutnya susun proposal, perhatikan baca pedoman, kalau pedoman baru belum terbit, pakai pedoman yang lama. Patuh pedoman itu, terutama RSH ya. RSH itu salah satu skim paling tidak patuh. Saya tidak tahu kenapa ini orang sosial tidak mau patuh-patuh. Bahkan sampai di PKP 2, masih banyak yang salah format itu. RSH. Paling tinggi di antara skim yang lain, RSH. Dan itu terjadi se-Indonesia. Artinya, kalau kita bisa patuh saja, cukup patuh dulu, itu kita sudah unggul mungkin lebih dari 1/3 mahasiswa sosial di Indonesia ini. Iya, saya tidak tahu kenapa. Karena saya kan memeriksa RSH di PKP 2 di PIMNAS. Bayangkan saya periksa 62 proposal, 62 laporan di PKP 2, itu 28 salah. Hampir setengah. Bayangkan. Apalagi kalau di pendanaan mungkin 20% yang benar. Artinya apa? Baca pedoman itu penting. Ya. Selanjutnya ikuti seleksi internal, teman-teman PIN di Unhas itu mahal. Lebih banyak kalau kita dimarah-marahin di Unhas ketimbang untuk memperoleh pendanaan. Karena sangat ketat seleksinya. Unhas punya banyak kuota PIN, tapi dia tidak mau membagikan begitu saja. Jadi jangan harap ada proposal tak langsung dikasih PIN. No. Teman-teman harus bersaing, memenuhi kualifikasi, betul-betul siap upload, baru bisa di-upload. Ini Syafika dan tim Spekta tahun lalu itu memeriksa proposal teman-teman semua kan, sebelum di-upload. Makanya Unhas itu salah satu kampus paling rendah tingkat kesalahannya. Masih banyak juga yang salah. Sudah ditegur tapi masih tidak diperbaiki, tapi Unhas itu salah satu yang paling rendah. Karena ada saringannya berlapis-lapis. Setelah itu teman-teman ikut seleksi eksternal, dapat PIN,
seleksi internal, direview oleh 2 orang. Kalau nilainya tinggi, lulus passing grade, itu lolos pendanaan, kemudian teman melaksanakan kegiatan, PKP 2, lalu lolos PIMNAS. Setelah PIMNAS, sampai di PIMNAS pilihannya 2 aja, dapat medali atau tidak. Tapi teman-teman sudah jadi finalis, sudah jadi kandidat atau nominasi awardee Beasiswa Indonesia Maju, dimanfaatkan ya teman-teman. Beasiswa Indonesia Maju itu beasiswa paling sedikit pendaftarnya di Indonesia. Kenapa? Karena sedikit orang yang lomba. Sementara harus orang pernah menang lomba baru bisa ikut beasiswa. Itu Beasiswa Indonesia Maju beda dengan beasiswa unggulan. Persyaratannya nyaris sama, tetapi beda sumber pendanaannya. Yang paling kecil itu Beasiswa Indonesia Maju. Yang mau lanjut S2, bahkan ongoing itu bisa. Ya, tolong dimanfaatkan di setiap bulan Februari dan Maret. Ya. Nah, setelah itu tentu ada reward, ada insentif, dan tentu saja yang paling penting adalah pengalaman menempa diri selama proses PKM ini. Next. Oke. Teman-teman memilih dosen pendamping itu serba salah. Kenapa? Di satu sisi dia tetap dosen kita, di sisi lain dia akan menjadi teman bermain, belajar kita sepanjang 1 tahun seperti itu. Jadi teman-teman tentu sudah punya ancar-ancar siapa dosen pembimbing, atau mungkin sebaliknya di Fakultas Hukum ya. Mungkin di Fakultas Hukum dosen pembimbing cari anggota. Bukan dia yang dicari. Teman-teman sudah punya ancang-ancang karena satu dosen pembimbing itu bisa membimbing 10 tim. Sebenarnya bisa lebih, tapi maksimal didanai 10. Seperti itu, bisa didanai 10. Teman-teman usahakan bertemu, mencari dosen yang komunikatif. Mudah ditemui, mudah diajak diskusi. Kalau lambat balas WA jangan dikomplain. Semua dosen itu lambat balas WA. Ya. Tidak bisa WA itu cepat-cepat dibalas. Karena kita kasih waktu 1-2 hari kesempatan kepada yang mengirim untuk mengedit dulu. Sebab mereka berubah pikiran baru kita balas. Ya. Nah, yang penting komunikatif dan bisa dilihat pada kompetensinya kira-kira, bidang keilmuannya kan dosen itu semakin orang tinggi pendidikannya, itu semakin spesifik biasanya. Nah, biasanya teman-teman bisa lihat penelitian dosennya, publikasinya, atau mata kuliah yang diajarkan yang bisa bantu teman-teman untuk melaksanakan kegiatannya. Next. Ini tips memilih teammate. Ini lebih susah daripada memilih jodoh. Sempurna sekali berasa ini kriteria ya. Pertama yang pintar. Saya yakin kalau teman-teman lulus di Unhas kan ini nyaris hampir semua melewati lubang jarum itu. Jadi cari yang pintar, tapi tidak cukup pintar saja, ini cari petarung. Ini ujung-ujungnya kayak Jeffrey Nicole ini. sudah pintar jangan berkelahi ya. Ini kalau zaman dulu namanya catatan si boy ini ya teman-teman. Kurang satu nih, tulis nanti, tambah nanti bisa Fika, rajin sholat. Biar dia sempurna jadi menantu. Dia harus yang petarung. Petarung artinya tidak mudah menyerah. PKM itu cobaannya banyak. Dan cobaannya itu bukan hanya dari eksternal. Cobaan itu lebih berat dari internal. Reviewernya Unhas itu lebih keras di internal daripada di luar. Jadi teman-teman alami di pelatihan, itu mungkin 3 kali lipat dari pertanyaan PIMNAS. Kalian seperti itu. Memang didesain bukan untuk menjaga perasaan tak. Tapi untuk meningkatkan kapabilitas keilmuan. Ya, jadi di PKM pastikan teman-teman berpikiran terbuka, tidak mudah menyerah, dan tentu saja harus bekerja keras. Kenapa bekerja keras? Karena disubmit betulan itu proposal, laporan, baru selesai. Kalau belum tersubmit, peluang revisinya itu 85%. Pasti direvisi terus sampai betul-betul sempurna. Next. Oke. Selanjutnya, tidak egois, tidak baperan,
ini untuk menjaga keharmonisan ya. Karena kalau ditinju terus dari luar, kita butuh orang yang menjaga mental kita. Jangan terlalu sensitif di zaman sekarang. Kalau setiap postingan teman-teman mau komentari, itu aja kita kerja seumur hidup. Ya, tidak semua harus kita ambil hati. Selanjutnya, bertanggung jawab dan fokus. Kenapa ini penting bertanggung jawab? Tahun lalu itu banyak sekali kasus memperoleh pendanaan tapi ditinggalkan begitu saja. Ini lebih merepotkan mengurus ini daripada mengurus yang lolos PIMNAS. Harus ditelepon lagi pembimbingnya, mana ini? Harus mau ganti anggota lagi. Kita sudah sadar peluang juara ini kecil, tapi masih tetap kita urus. Kenapa? Karena itu nama baik universitas. Karena mereka kan itu sudah mau mengembalikan uang, tapi mengembalikan uang ke negara itu jauh lebih sulit daripada menerima uang dari negara. Panjang sekali prosesnya, ada mungkin 2 atau 3 pejabat harus tanda tangan baru kita kasih kembali itu uang. Jadi teman-teman pastikan teman itu bertanggung jawab dan bisa tahan selama 1 tahun ya. Oke. Sama fokus karena mungkin kemungkinan besar kalau teman-teman lulus pendanaan, apalagi PIMNAS, itu akan menyedot semua waktu teman-teman untuk melaksanakan kegiatan PKM. Next. Nah, ini kan masanya ini teman-teman masih mencari ide kan? Mungkin sudah ada yang punya. Tapi sebagai inspirasi, yang dicari itu ada beberapa kata kunci. Yang pertama itu kreativitas. Nah, kreativitas itu ada yang basisnya empiris, ada yang basisnya akademik. Kalau yang basisnya empiris, itu ada permasalahan di lapangan. Kalau yang textbook melihat, misalnya permasalahan apa kemarin ya, ada fakultas hukum, apa judulnya kemarin itu? Joki pasang posiri misalnya. Jadi ada yang teman-teman melihat, mungkin bagi orang itu masalah nggak terlalu besar aja, biasa saja. Tapi teman-teman mampu melihat ada aspek yang secara empiris itu bisa kita temukan kalau ini diselesaikan bisa potensi manfaatnya besar. Kalau secara ilmiah, secara akademik belum banyak yang teliti. Sudah ada yang teliti, tapi masih banyak aspek yang belum selesai di dalamnya. Nah, itulah kenapa selain kreativitas, kebaruan dan kemutahiran itu penting. Dan ingat, kebaruan dan kemutahiran itu ada cara ilmiah untuk memperolehnya, bukan berdasarkan perasaan. Menurut perasaanku ini tidak ada yang teliti. Sering sekali itu riset RSH lah ya. RSH itu sekali klaim, penelitian ini belum pernah ditelitikan oleh siapapun seperti itu. Itu sementara kalau kita googling ada sekitar 3.000 artikel tentang itu. Nah, overclaim itu tidak baik. Kita betul disuruh cari novelty, tetapi overclaim itu tidak baik, ya. Dan itu sangat mudah sekarang ditemukan. Teman-teman cari yang kebaruan itu kan tidak terberi, tidak langsung ketemu, dia dikonstruksi, dia dinarasikan. Kita yang bangun cerita tentang kebaruan tersebut. Misalnya yang teliti tentang microneedle ini kemarin ya. Microneedle kan itu jelas. Pengobatan lini masalah empirisnya, ada penyakit banyak sekali yang penderitanya. Terus solusi mutakhir yang diberikan sekarang itu obat kunyah telan. Obat kunyah ternyata merusak organ dalam, seperti itu. Makanya dibutuh dicari selain obat kunyah, kan? Dicarilah melalui permukaan kulit misalnya, melalui jarum-jarum kecil seperti itu. Nah, itu kan jelas alur pikirnya, gap empiris, gap ilmiahnya dapat. Jadi, salah satu cara paling mudah dalam RSH untuk menemukan hal yang kita sebut unik dan baru itu cari solusi mutakhirnya apa. Misalnya untuk 2 tahun lalu ada yang teliti tentang sengketa tanah ya. Sengketa tanah itu penyelesaiannya sekarang yang paling mutakhir secara hukum bagaimana? Terus teman-teman melihat ada fenomena di masyarakat adat, di masyarakat
Bugis Makassar misalnya yang menyelesaikan sengketa tanah di luar hal tersebut. Nah, di situ teman-teman bisa masuk. Artinya, teman-teman harus membaca dulu riset yang lain sebelum mengklaim teman-teman ini risetnya baru. Yang terakhir soal kemanfaatan. Di Pimnas itu semua itu nilainya tinggi nih sebenarnya. Jarang nilai di bawah 560. Presentasi semua bagus sekali. Tanya jawab ya beda-beda tipis lah. Yang dibahas itu sebenarnya kemanfaatannya. Yang mana yang bisa berpotensi memberi manfaat lebih besar. Nah, itulah kenapa teman-teman harus tahu betul yang teman-teman kerjakan itu ada manfaatnya. Ya, next. Oke, ini spek proposal yang harus teman-teman susun. Redaksional judul yang atraktif, judul itu penting, judul itu dari rumusan masalah pada dasarnya ya. Ditambah metode kalau teman-teman menawarkan metode baru. Teman-teman saya rasa trennya RSH tahun lalu itu trennya itu pakai teori lintas bidang ilmu nih. Jadi hampir semua begitu. Kalau kita lihat itu judul-judul yang dapat medali, semua trennya begitu. Jadi ada permasalahan hukum misalnya, tapi dipakai teori sosiologi untuk menganalisisnya. Modelnya seperti itu. Jadi dia sudah lintas disiplin ilmu. Itulah kenapa anggotanya jangan sama semua. Harus ada dari jurusan lain, fakultas lain, dan angkatan yang berbeda. Supaya sudut pandangnya bisa kaya dan penemuan teorinya bisa lebih baik. 3-4 tahun lalu mungkin mixed method itu menjadi sudah paling bagus misalnya di RSA, karena jarang penelitian RSA yang fokus sama yang ada angka-angkanya seperti itu. Tetapi sekarang tidak cukup nih kayaknya. Kalau lihat trennya kemarin memang modelnya riset-riset yang kayak di Unhas itu kan yang Talasa Kamas ya, itu kan dia ada anak psikologinya, ada anak apa lagi kedokterannya, antropologinya seperti itu. Atau di riset pay-letter ada anak ekonominya, ada anak psikologinya. Seperti itu. Jadi itu akan memberi pengayaan perspektif. Jadi karena trennya sekarang seperti itu. Dan saya yakin tren itu mungkin sampai 1-2 tahun ke depan masih dapat. Saya mau cerita ini karena kita di Fakultas Hukum yang dapat emas di ruanganku. Itu kan penelitian Fakultas Hukum. Dia teliti, dia gabung sama anak psikologi, dia teliti tentang skema psikologisnya pelaku pembunuhan. Itu kenapa dia menang? Karena kita anggap penelitiannya itu menantang. Bayangkan dia wawancarai mantan pembunuh 5 orang. Jadi kan juri langsung takut-takut kasih nilai rendah. Sebab temannya jadi wawancara. Nah, yang saya lihat, yang dia temukan, teorinya sebenarnya itu sederhana. Dia teori psikologi, kan ada ego, superego, ada ide ya. Nah, ada 3 tingkatan itu, dia melihat melalui wawancara kualitatif, dia lihat, jadi kita kan sebenarnya hanya menafsir itu. Wawancara kualitatif, yang pembunuh-pembunuh ini berat di ide kah, berat di ego, atau berat di alter ego. Baru dia bikinkan skemanya sesuai teori yang dia ambil. Saya yakin kita jejaring dosen pendamping kita cukup untuk cari riset-riset yang menantang seperti itu ya. Yang dibutuhkan mungkin hanya peserta PKM yang punya nyali. Karena dia memang dosen pembimbingnya itu kalau saya tidak salah, dia bidang forensik apa gitu, forensik hukum apa, pokoknya ketuanya dari Fakultas Hukum. Nanti coba dicari judul-judul yang menantang seperti itu, yang cari datanya pun susah. Makanya kan kemarin itu ada juga yang hukuman seumur hidup. Kan kemarin kan, itu kan dapat pendanaan kan? Dapat pendanaannya itu kemarin. Pimnas enggak? Enggak lolos Pimnas. Tapi dia dapat pendanaan karena dari judulnya saja menarik nih. Hukuman seumur hidup. Jadi susah itu mewawancara orang yang sudah dihukum seumur hidup. Mungkin yang perlu dibangun itu alur pikirnya saja.
Jadi bukan hanya sekedar memetakan pendapatnya. Jadi usahakan nanti, terutama teman-teman di RSA, cari riset yang hasilnya itu ada skemanya. Ada skemanya ya, ada tahapan dan lain sebagainya. Jadi yang juara kemarin di RSA sebagian besar seperti itu. Yang kedua, latar belakang yang cukup kuat. Di latar belakang itu kan tidak terlalu panjang, 2 halaman, Ji. Kadang 1,5 halaman bisa, Mi. Seperti itu. Teman-teman jangan membiasakan menulis satu paragraf penuh, itu bersumber dari satu penulis. Upayakan 3-4 penulis, teman-teman ekstraksi jadi satu paragraf. Ya, supaya latar belakangnya itu kuat. Latar belakang itu alur pikir. Alur pikir di PKM itu sederhana aja. Ada permasalahan publik. Kalau untuk riset ini ya, ada permasalahan publik. Solusi apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan publik ini? Solusi yang paling canggih apa? Apa kekurangannya? Nah, kita riset itu kekurangannya. Alur pikirnya seperti itu. Semua bersumber dari permasalahan publik. Tujuannya spesifik, boleh dalam bentuk rumusan masalah atau tujuan. Ada nilai manfaat yang nyata, sampaikan luaran, urgensi, dan novelty. Yang paling susah biasa kita tuliskan kalau kita menulis, kita susah menuliskan urgensi dari hal yang kita mau lakukan. Apa pentingnya ini diteliti? Kan kita sendiri kadang ragu tuh. Penting gini Kak, penelitian pas Solo yang saya bikin ini. Kalau pas Solo kemarin kan urgensinya dia jelas. Semua orang melihat masyarakat Kajang itu harmonis, baik-baik saja, seperti itu. Ternyata ada fenomena kultural di dalam yang orang Kajang itu sendiri tidak nyaman. Apa itu? Ya kasih pas Solo yang tinggi ke sampai 80 juta katanya. Sampai 80 juta pas Solonya dan harus dikembalikan lebih tinggi. Tuh, luar biasa. Ya. Nah, itu kan kelihatan urgensinya. Kenapa masyarakat adat yang dalam penelitian lain selalu diklaim harmonis, damai, hidup sederhana, bisa kasih keluar ruang sebanyak itu? Nah, itu orang lagi menarik. Oh, iya menarik. Ada, dapat urgensinya penelitian ini. Selanjutnya, metodenya. Nah, teman-teman, metode dan rumusan masalah itu selalu terkait. Jadi kadang sebagian besar hasil penelitian, terutama di RSH, dia menemukan hal yang tidak dia tanyakan. Logikanya kan, metode itu, tujuan itu yang kita mau temukan, metode cara menemukannya. Jadi kalau dua di tujuan, itu dua tujuan ini harus dielaborasi di metode caranya bagaimana. Temuannya juga mestinya cuma 2. Jangan tiba-tiba langsung muncul banyak temuan tanpa diteliti. Dan yang terakhir, teman-teman patuh soal sistematika format, RAB, dan lain sebagainya. Di kepustakaannya, itu pilih pustaka yang mutakhir. 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, dan pastikan pustakanya banyak. Ya, harus dikutip ya, jangan ditempel saja. Kalau teman-teman pustakanya sudah banyak, itu kan sudah kelihatan teman-teman sudah banyak membaca artikel. Next. Nah, ini kalau nggak banyak administratif, nanti ini berhubungan sama teman-teman spekta. Ini yang saya bilang tadi. Yang RSH susah sekali mematuhi ini. Kelengkapan administratif. Susah sekali. Nggak tahu kenapa ini fenomena se-Indonesia. Untungnya di Unhas tidak terlalu besar. Makanya RSH kita banyak yang lulus kan. Karena patuh. Susah itu mahasiswa di Indonesia ini hanya sekedar menggunakan spasi 1,5, banyak yang tidak lakukan. Padahal gampang sekali tuh bikin spasi 1,5 tuh. Biar kita baru 2 hari belajar Word, bisa mengetahui ini spasi 1,5. Tapi masih banyak yang tidak melakukannya. Nah ini di patuh. Saking patuhnya itu ada PKM, metode riset sama metode penelitian itu kan sama ya. Nah ini kalau di spekta, aku tulis metode penelitian dicoret. Harus metode riset. Semua istilah riset. Kenapa? Karena di panduan riset.
Itulah kenapa orang yang menyusun panduan itu harus hati-hati betul. Karena kita ini sudah terlanjur patuh. Salah saja dia tulis, bisa kita ikuti. Ya, next. Yang paling sering salah itu Harvard style. Paling sering salah. Harvard style-nya biasa dia kira-kira A, B, C, D, E, F, G. Dia tidak pakai langsung A to Z. Teman-teman tahu apa risikonya kalau dikasih pindah-pindah, G? Harvard style itu bukan hanya huruf pertama, sampai huruf kedua, ketiga, keempat, itu dihitung Harvard-nya. Ada di kelasku gagal dapat medali gara-gara tidak Harvard style. Dan ABCD-nya dapat nih, cuman 3 huruf H. Satu H Hasim misalnya, satu Haynes, satu Harper. Dia tulis yang Haynes duluan dari Harper dan ini. Itu kan salah. Karena mestinya di huruf keduanya juga dihitung alfabetiknya. Makanya pakai yang otomatis kalau daftar pustaka yang hanya untuk sekedar mengecek alfabetikalnya. Karena juri sudah tahu paling banyak salah di sana, dan memeriksa proposal yang salah dengan yang benar, itu sama bayarannya. Jadi kita cari dulu yang salah. Kesalahan paling besar itu di Harvard style yang tadi. Nanti mungkin tahun depan kita suruh ganti. Kenapa harus Harvard style? Ganti apa gitu, Gontor style atau apa. Biar kita bisa lebih aware. Seperti yang saya ceritakan tadi ini, yang tidak lolos didanai, selain tidak patuh format, tentu saja tidak ada unsur kreativitas. Biasanya proposal yang gagal tahun lalu tidak dikacaki sama sekali, dikasih masuk lagi. Seperti itu. Yang gagal tahun lalu kan itu bukan berarti kurang bagus ya. Mungkin hanya butuh dicarikan sudut pandang yang berbeda saja. Atau dicek apakah ada kesalahan formatnya. Selanjutnya dia yang tidak realistis. Ada riset, misalnya riset sosial ini. Ada perjalanannya ke Singapura, Malaysia. Itu kan tidak realistis. Ya, dananya 6 juta. Ke Papua saja tidak bisa, tinggal lagi di Papua itu. Mau riset 6 bulan di Papua tidak bisa. Kalau dananya cuma 6 juta, di Antang bisa kita tinggal itu 6 bulan kalau 6 juta. Ya. Selanjutnya proposalnya ada unsur plagiasi. Pustakanya tidak relevan atau mutakhir. Jadi pustakanya, kecuali mungkin yang bidang ilmu sejarah ya. Kalau bidang ilmu sejarah kan tidak apa-apa jadi referensinya 1785 misalnya, karena itu naskah asli. Tapi kalau yang riset ilmu sosial yang lain, kemutahirannya mestinya kelihatan dari kepustakaan. Ya, next. Oke, seleksinya ada 2. Tahap 1 itu administratif. Administratif ini tidak ada apa namanya, tidak ada alasan hitam putih. Kita ada 8 yang dicentang. Ada 8 bentuk kesalahan yang tadi itu. Kalau 1 dicentang nggak lolos, sudah selesai. Hitam putih dia, nggak bisa diperdebatkan. Yang kedua, itu baru bersifat substantif. Dan karena dia bersifat substantif dan kualitatif, tentu saja, makanya harus ada 2 orang. Jadi 2 orang yang menilai. Nah, dari 2 orang inilah nanti ada diambil rata-ratanya. Next. Ini skimnya banyak. Ada yang di tataran ide, ada riset, ada implementasi, ada publikasi. Kalau penelitiannya sudah selesai, misalnya penelitian tahun lalu, belum dipublish, teman-teman mau ikutkan lagi artikel ilmiah, boleh. Dapat skim, tapi ini tidak ke PIMNAS, skim ini. Karena dia kegiatannya sudah selesai, hanya menyetorkan tulisan saja. Selanjutnya, di sebaliknya ada tataran yang tidak perlu implementasi. Itu gagasan futuristik tertulis, GFT. Jadi teman-teman tidak perlu meneliti dulu gagasannya saja apa. Ada permasalahan masa kini yang diselesaikan dengan solusi masa depan. Ya, jadi ini teman-teman tidak ada pelaksanaan, gagasan dikirim, gagasan tertulis, lalu nanti tunggu pengumuman lulus PIMNAS atau tidak. Terus ada VGK. VGK kan sekarang sudah dalam tahap pelaksanaan.
Kita store proposal dulu. Kita cari permasalahan apa yang di publik, luarannya video. Video penyelesaian permasalahan publik tertentu. Ya. Terus di tahapan riset atau kalibrasi itu riset RERSH, kalibrasi itu maksudnya penyesuaian pengukuran, itu kalibrasi. Misalnya kalibrasi, teman-teman habis bikin prototipe mau diuji dia sudah berfungsi atau tidak. Nah, itu namanya kalibrasi. Itu PKMKC kalau mau bikin prototipe. Di tahapan implementasi itu ada PKM pengabdian sama IPTEX. Ini dasarnya sama, cuman mitranya yang berbeda. Kalau mitranya itu berpenghasilan, berorientasi profit, maka dia masuk ke IPTEX. Tapi kalau tidak berorientasi profit, dia masuk ke PKM-PM. PKM-PM hasilnya nanti bisa membuat orang menjadi produktif. Boleh. Tetapi saat teman-teman saat teman-teman melaksanakan kegiatan, dia belum menjadi mitra produktif. PKM kewirausahaan yang mau jualan, silahkan. Tapi jualannya ini dihindari yang makanan, karena banyak sekali makanan. Jualan produk-produk inovatif, boleh jasa. Proyek yang ada dasar keilmuannya, meskipun tidak mesti dari dasar keilmuannya teman-teman. Boleh dasar keilmuan lain, tetapi dia ada namanya produk IPTEX ya, ada aspek ilmu pengetahuan di dalamnya. Selain itu KI. Kalau KI ini, kalau KC tadi kan masih prototipe, kalau KI ini sudah 1:1, artinya sudah siap dipasarkan. Makanya tingkat teknologinya tidak terlalu tinggi. Ya. Itu skimnya, next. Bisa lebih kecil lagi sedikit. Ini 10 skemanya. Ini semuanya ada di panduan teman-teman. Perhatikan kriterianya, ada yang harus sesuai bidang ilmu, ada yang tidak mesti sesuai bidang ilmu. Kalau riset itu harus sesuai bidang ilmu, minimal anggota. Ya. Minimal anggotanya. Kalau untuk PKM kewirausahaan, boleh tidak sesuai bidang ilmu, semuanya dianjurkan kolaborasi lintas bidang ilmu. Anggotanya 3 dari 5, ini termasuk ketua ya, 3-5, termasuk ketua. Tidak mesti 5, boleh 4, boleh 3 saja. Tahun lalu banyak 3, Ji. Yang penting kuat ya. Bagusnya sih 5, karena pekerjaannya banyak, jadi bisa dibagi. Pendanaannya 6-10 juta. Memang tidak besar pendanaannya, tapi teman-teman dituntut menghasilkan karya yang maksimal dengan dana tersebut. Kalau yang tadi GFT sama artikel itu ada yang insentif, dia tidak dilaksanakan dari pendanaan, tapi langsung dapat insentif 2,5 juta. Next. Oke, next. Nah, ini riset dari JRE di sini, kita bahas RSA saja ya. Ada RSA ini siapa? Jauhnya Bigi ikut sosialisasi. Nah, fakultas semua di riset sosial humaniora. Ini yang dapat medali kemarin, Dik. Ya, ini yang dapat medali kemarin dari Unhas. Ini di kelasku ini Unhas ITS. Itu, yang judul Fakultas Hukum itu yang Queen Kusuma Berliana. Manusia dengan naluri animalia. Dia dapat emas presentasi, anggotanya dapat lomba individual. Apa yang namanya lomba individual itu? Lomba talenta. Terus posternya dapat perunggu. Dia posternya dapat perunggu bukan karena dia bagus, tapi karena yang lain banyak dahan style. Dia hanya patuh. Seperti itu. Ini manusia dengan naluri animalia, menguak agresivitas brutal pelaku pembunuhan, ditilik dari ketidakseimbangan struktur mental. Itu dia teorinya. Province of the mind. Itu teori sederhana sekali loh.
Sederhana sekali, tapi mungkin kalau dia pindah di bidang ilmu lain, dia menjadi canggih. Itu sederhananya seperti itu. Jadi, coba teman-teman explore judul-judul seperti itu yang ada skemanya. Yang Thalassa kamu masih apa nama teorinya itu, skemanya apa? IRE apa? Psychological welfare. Dia pakai skema tersebut. Yang dapat perak itu formulasi ketahanan masyarakat sebagai modal dalam pengembangan life cycle heritage tourism. Dia bikin formula, dia riset, dia cari tahu apa yang penting di masyarakat untuk pengembangan turisme. Terus dia bikin formula berdasarkan formula yang sudah ada. Nah, formula ketahanan masyarakat kan sudah ada. Tetapi tapi itu tadinya bukan di bidang ilmunya. Itu di bidang ilmu yang lain. Dia ini anak pengembangan kota. Dia terapkan untuk kawasan heritage. Dia adaptasi ceritanya. Yang menang rata-rata yang begitu sekarang. Jadi itu bisa jadi pertimbangan kalau boleh 1-2 langkah untuk melampaui kemutahirannya itu untuk memastikan teman-teman dapat medali. Ya, yang dicari tentu saja novelty-nya, kebaruannya, tapi lagi-lagi novelty itu narasi ya, cara teman-teman membangun ceritanya. Ya, seperti saya tadi ada gap yang sifatnya empiris, seharusnya bagaimana yang terjadi, bagaimana itu empiris. Ada gap yang sifatnya akademik, yang ini sudah diteliti, sisi lain belum diteliti. Nah itu gap ilmiahnya. Ada banyak tema tentu saja, tema tahun ini ya. Pilpres kan nanti selesai nih kalau kita upload proposal ya, kecuali 2 putaran ya, kecuali 2 putaran, jadi mungkin masih bisa diteliti fenomena terkait hal tersebut, boleh soalnya, atau teman-teman mau bikin solusi apa begitu, solusi atau adaptasi politik dinasti misalnya dalam apa, itu kan tema-tema yang menarik gitu. Tapi cari sudut pandang yang lain, jangan sudut pandang yang diperdebatkan di Metro TV sama TV One. Toh, itu kan sudah umum. Sebenarnya coba cari yang lain. Misalnya politik dinasti kan sekarang menurut demokrasi kita zaman ini kan tidak boleh, gitu. Tapi mungkin siapa tahu ada yang pakai model dinasti di Indonesia ini, tapi bukan dalam skala nasional. Masyarakat adat misalnya itu kan masih turun-temurun. Kita bisa cari tahu bagaimana caranya menurunkan atau regenerasi atau transformasi ilmu tentang kepemimpinan dari ayah ke anak misalnya di masyarakat adat seperti itu. Itu menarik. Kalau ada nih, saya yakin nanti kalau PKM tahun depan ini judulnya ada politik dinasti, menang gitu, lulus minimal pendanaan. Serius Kak. Tapi sudut pandangnya cari yang berbeda. Seperti itu, karena kan dia jadi sudah top of mind-nya publik. Pasti dibahas seperti itu. Coba digugat dari cara pandang mahasiswa. Siapa tahu kita temukan, oh ada ternyata yang seperti ini. Tapi dalam skala mikro, pilpres, pilkada, KDRT, misalnya KDRT ini kan persoalan antara domestik privat dengan publik seperti itu kan. Itu kan ada kita kan kalau lihat orang pukul pacarnya kan kita susah-susah menegur tuh. Kita mau tegur, bukan pacar. Kita tidak tegur, kita manusia beradab, masih kita biarkan orang dipukul seperti itu. Nah, keambiguan seperti itu tuh masih terjadi di masyarakat kita. Seperti itu bisa teman-teman cari solusinya. Misalnya caranya bagaimana untuk menemukan solusi bagaimana itu dicegah dari publik. Di kelasku ada yang lolos dapat PIMNAS dengan judul seperti itu. Bystander, dia pakai istilah bystander seperti itu. Anak UPI. Dia bikin riset eksperimental. Dia bikin riset eksperimental kepada anak SMA dan cari tahu kenapa itu orang Indonesia susah sekali menegur kalau ada suami pukul istrinya atau sebaliknya. Ya, kalau suami pukul istrinya,
Itu kan dianggap urusan rumah tanggamu, seperti itu. Cuman kan tidak begitu sekarang. Tidak begitu sekarang. Kalau di tempat publik, saya tidak tahu. Kalau di tempat publik kita lihat itu kita bisa dipenjara enggak kalau kita tidak melarang itu. Belum ada hukumnya nih. Belum ada hukumnya seperti itu. Jadi masih dianggap perkara seperti itu. Kecuali misalnya kau ke halamanku begitu berkelahi sama istrimu, itu bisa saya usir ya. Itu tema-tema yang menarik untuk diangkat. Tema-tema kearifan lokal itu nggak ada habisnya di PIMNAS. Pasti lolos terus PIMNAS itu kearifan lokal. Coba dicari lagi selain kalau mau kajang lagi silahkan. Kajang ini kan setiap tahun lolos PIMNAS. Kalau mau kajang lagi boleh. Kan masih banyak juga masyarakat adat yang lain. Kemarin adat Karampuang, Sinjai, Kajang, apalagi yang disidrap, Tolotang, silahkan. Tolotang 3-4 tahun lalu ada yang teliti polemik kewarganegaraannya yang berdikasi agama Buddha di KTP itu. Nah itu kan sebenarnya menarik, tinggal dicari sudut pandang yang lain saja. Kalau tema-tema seperti itu yang kita bisa mainkan itu peluang lulusnya sangat tinggi. Next. Nah, selanjutnya pengen kewirausahaan. Kewirausahaan ini yang juara siapa nih? Yang emas ini Rimbakara. Dia jual buku. Dengan virtual influencer, media pengembangan empati masyarakat terhadap ancaman kepunahan satwa endemik Indonesia. Jadi jualan buku. Bukunya itu buku edukatif. Untuk kampanye penyelamatan satwa. Ini modelnya UGM ini selalu begini. Jadi dia itu sebenarnya produknya seperti produk pengabdian, tapi dijual. Itu tipikalnya kewirausahaan UGM seperti itu. Tahun lalu di kelasku yang dapat medali juga, dia jual permainan untuk mengenali bau rempah. Jadi dia bikin produk itu aspek manfaat, aspek potensi manfaatnya bagi masyarakat ada duluan sebelum dia dijual. Makanya saya bilang seperti itu. Dia itu modelnya seperti produk pengabdian tetapi dijual. Ini sudah relatif 3 tahun terakhir dia pakai skema seperti itu dan sangat sering dapat medali. Jadi dia cari dulu di masyarakat itu atau permasalahan publik apa yang sedang berkembang, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang terancam langka, dan lain sebagainya. Setelah itu dicari solusi penyelesaiannya bagaimana. Tapi dia tidak masuk pengabdian. Dia bikin itu karya yang bisa dijual. Entah mainan, entah buku, entah aplikasi, entah jasa. Ya, jadi teman-teman bisa mengeksplor dengan cara seperti itu. Intinya, kita bisa memiliki ada aspek ilmu pengetahuan di dalamnya, kan dia produk iptek yang dijual belikan, ada dasar ilmiahnya, ada basis ilmiahnya, meskipun bukan keilmuan teman-teman, karena tidak apa-apa di lintas bidang ilmu kewirausahaan ini, terus potensi manfaatnya jelas. Jadi kan sebaiknya teman-teman bikin proposal bukan spek untuk didanai, tapi memang spek untuk dapat medali. Sejak awal teman-teman desain seperti itu. Jadi nanti tidak terlalu susah dalam pelaksanaan dan presentasinya. Next. Ini PM. Next. Oke. Nah, ini yang PI ya. PM mana? Ini judulnya PM. Tidak apa-apa. Ini PM4. Di PM4, ini kelasnya Pak Suhasman ini. Yang dapat medali emas, apa itu? I'm a good mom, self-esteem, efficacy, parenting, ibu narapidana. Ini tuh sudah 3 tahun juga ini dia dapat emas. Dia sasarannya narapidana. Tahun ini ibunya. Tahun sebelumnya teman-teman tahu siapa? Anaknya. Nggak tahu habis ini mungkin tantenya apalagi ini, pokoknya sampai dapat emas. Dan sudah 2 tahun berturut-turut. Kita juga sudah sering angkat narapidana anak seperti itu. Tetapi
kita selalu fokusnya hanya pada pemulihan mereka. Saya kira kita harus bergerak lebih jauh, diskusi lintas bidang ilmu. Kira-kira permasalahan yang dihadapi narapidana anak atau narapidana perempuan itu kan spesifik kebutuhannya, ya. Itu mungkin bisa narapidana perempuan kayaknya belum pernah ya. Saya tidak tahu. Kalau anak yang di LKPA Maros itu sering sekali di sini anak hukum yang lolos pendanaan ambil judul itu. Nah, ini tema-tema yang menarik juga untuk teman-teman angkat di PKMPM. PKMPM itu intinya bersumber dari permasalahan mitra. Saat menceritakan permasalahan mitra, itu teman-teman harus menceritakan itu hasil diskusi dengan mitra atau hasil observasi di lapangan. Seperti itu. Tidak boleh masalah yang teman-teman sampaikan itu teman-teman tidak ditriangulasi. Teman-teman yang klaim, oh kayaknya ini ada masalah tak? Menurut dia mungkin bukan masalah. Saya tangkap ini ada masalah di panti asuhan tak? Saya bikin program pengabdian selesai nih kalau pengabdian seperti itu. Usahakan programnya bersumber dari permasalahan mitra dan betul-betul unik mitranya. Ya, tahun lalu kita bios lari dari masyarakat non produktif menjadi produktif deh. Oke, itu yang lolos PIMNAS. Skema seperti itu, yang integrated itu tren itu diusu. Pas PIMNAS usu, banyak sekali yang dapat medali emas yang integrated seperti yang kita bikin. Tantangannya kalau bikin yang model integrated begitu, harus jelas apa yang diintegrasikan. Kalau ada integrasi, berarti tidak boleh satu aspek harus lebih dari satu aspek kan ada diintegrasikan seperti itu. Mungkin skema-skema integrasi tersebut bisa dikembangkan, tapi dalam konteks ibu-ibu narapidana atau anak-anak dengan narapidana seperti itu, sebagai media untuk pemulihan mereka. Karena teori self-esteem, self-efficacy itu lazim sekali, biasanya anak keperawatan yang angkat ini, atau anak psikologi. Ya, next. PI intinya mitranya yang berbeda. Karena mitranya profit, intervensinya harus untuk meningkatkan profit. Bukan hanya semata-mata profit sebenarnya, tetapi kalau mitra produktif itu kan ada tahap produksinya, ada tahap distribusi, atau pemasaran. Nah, kita mau intervensi di mana? Intervensinya itu harus bisa menyelesaikan permasalahan mitra. Misalnya tadinya dia produksi itu untuk pengeringan kopi atau apa istilahnya lagi? Brewing ya. Kopi itu mereka butuh 5 hari. Tapi teman-teman bisa memberikan teknologi itu bisa selesai dalam 2 jam. Nah, itu kan akan sangat membantu mereka. Ini yang dapat tahun lalu ini sistem kontrol greenhouse berbasis Arduino untuk mengendalikan penyakit karat putih dalam upaya meningkatkan tulangnya yang dapatnya. PI, inovasi alat pengasapan ikan. Mungkin untuk dalam konteks teman-teman Fakultas Hukum bisa dicari kira-kira apa yang bisa membantu masyarakat produktif ya. Karena kan kadang masyarakat produktif ini juga butuh perlindungan hukum dan lain sebagainya. Next. KC, oke. Kalau KC, seperti yang saya bilang tadi, dia bikin prototipe. Jadi tingkat teknologinya lebih tinggi dari KI, lebih tinggi dari PI, tetapi tidak setinggi GFT. Kalau GFT kan 20 tahun baru bisa diimplementasikan. Makanya kita yang lolos PIMNAS itu kapal tanpa awak penjaga kedaulatan dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau KC, dia bisa menyelesaikan permasalahan publik di masa depan, tapi dia sudah fungsional, bisa berfungsi. Ya, mungkin bisa dicari relevansinya dengan prodi teman-teman dan CNX. Next.
KI ini yang 1:1. Ini saya rasa yang masih jarang sentuh di Unhas, karena ini kan sifatnya sudah barang yang siap produksi massal. Ya, sudah barang yang kalau siap diproduksi massal, itu kan artinya sudah diteliti lama, atau semuanya bisa teknologi orang lain yang sudah dipublikasikan, kemudian kita gunakan untuk membuat alat tertentu. Makanya judulnya ini kayak herbal denture cleanser. Ini kan sudah bisa dipakai, sudah bisa misalnya pengujiannya. Tidak ada lagi proses riset. Yang ada hasilnya itu sudah 1:1. Artinya sudah siap dipasarkan. Next. Oke, VGK tadi sudah dijelaskan ya, temanya tentang SDGs atau isu nasional yang lain, dibuat dalam bentuk ilustrasi video. Next. KGFT. Ini GFT kita, ini yang dapat medali ya, NCT. Neutral Carbon Transportation. Padahal neutral carbon ini banyak sekali nih. 3 tahun lalu yang menang itu kalkulator neutral carbon. Kemudian sekarang apa ini? Inovasi sistem transportasi berbasis e-fuel sebagai supporting concept self-managing weather positivity di Indonesia. Nggak bisa diwujudkan sekarang kan? 10-20 tahun lagi baru diwujudkan. Kalau mau susun GFT, susun sesuatu yang masuk akal, rasional, ada basis ilmiahnya, tetapi tidak bisa dibikin sekarang. Itu intinya dari GFT. Karenanya, format penulisan GFT itu spesifik. Yang dijelaskan adalah dasar permasalahan publiknya apa, dasar ilmiahnya apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, siapa yang harus mendukung supaya itu bisa terwujud. Karena sifatnya memang ada di tataran ideasional. Next. AI, kalau AI jelas ya, dia artikel ilmiah, ikuti saja spek dasar penulisannya. Tidak sampai ke PIMNAS, tapi dapat insentif 2,5 juta. Kalau yang mau sudah KKN, sudah apa istilahnya, pernah melakukan proyek kolaboratif bersama, intinya ini tidak boleh produk sendiri, tidak boleh skripsi. Dia harus produk yang dilakukan secara bersama dalam kelompok, kemudian dituliskan dalam draft artikel. Next. Oke, ini poster-poster yang dapat emas. Kalasaka Masea, Mamuno Flies, Candu perak ya. Next. Oke, ini banyak sekali emas tadi PIMNAS tahun ini di poster ya. Silakan, karena memang semuanya bagus-bagus. Langsung ke timeline. Oke, teman-teman, ini tanggal-tanggal penting yang harus diperhatikan untuk menyusun proposal PKM tahun 2024. Kita akan ada di tahap penjaringan ide 14 sampai 28 sampai akhir bulan ini. Silakan siapkan idenya, cari temannya, cari dosen pendampingnya. Setelah itu ada BIMTEK nanti. Nanti nanti formnya ya, nanti dibikin sama Spekta untuk teman-teman menyetorkan idenya. Setelah idenya disetorkan akan difasilitasi untuk membuat BIMTEK. Tahun lalu per klaster saya tidak tahu nanti modelnya tahun ini, nanti akan ada dijelaskan lagi. Setelah itu dosen pendamping juga akan diberi workshop di bulan Januari ini. Padahal ini bulan Januari biasa itu dosen-dosen jalan-jalan ke luar negeri bersama keluarganya tuh. Karena 1 tahun Unhas jadi urus, kapan lagi dia jalan-jalan. Jadi bulan Januari biasanya mereka rehat dulu, tapi kalau dosen PKM itu tidak. Mereka ikut workshop. Semoga workshopnya ini di luar negeri ya, biar bisa semua keluarga. Selanjutnya, di pertengahan Januari, 14-19, teman-teman itu sudah upload proposal ke SIM Unhas. pkm.unhas.ac.id. Oke. pkm.unhas.ac.id. Habis itu review substansi dan administrasi 1.
Review substansi itu kenapa substansi duluan? Supaya teman-teman bisa memperoleh input dari reviewer Unhas terkait substansi penelitian teman-teman. Substansi artinya kreativitas. Temanya, topiknya, metodenya. Kita lihat apakah ini berpotensi dapat medali atau tidak. Ya. Setelah itu unggah revisi substansi kembali, review administrasi, baru revisi lagi di 4 Februari. Kemudian kita umumkan 5-7 Februari itu yang lolos seleksi internal dan dibagikan PIN. Setelah dibagikan PIN, itu teman-teman akan ada konsultasi dengan Spekta untuk diperiksa detail teknisnya. Lalu estimasinya kan sekarang bulan Februari, karena belum ada pedoman baru, bulan Februari itu kita upload proposal. Kita mulai mengupload proposal di situ. Next. Oke, demikian waktu tanggal pentingnya mungkin ditunjukkan saja. Untuk diantisipasi teman-teman di fakultas, tahun ini sengaja dibikin per klaster sosialisasinya. Karena tahun lalu per klaster tidak efektif, terlalu banyak. Seperti itu. Bayangkan kalau tahun lalu kan itu sospol, hukum, gabung semua di FIB. Seperti itu ya. Dan itu kan per skim. Jadi kita jadinya terlalu besar yang ikut sosialisasi. Sekarang ini tidak terlampau banyak, tapi jelas nih intensinya gitu ya, sekitar 17-18 judul bisa lahir lah dari kelas ini. Baru judul ya, belum di proposal. Karena kan yang di jaring ide itu nanti teman-teman menjelaskan ide-idenya. Oke? Demikian, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Tapi sebagian besar di sini sudah mendapat pendanaan tahun lalu. Hampir semuanya. Yang belum pernah dapat pendanaan, katakan. Itu kan mau sendiri. Hampir semuanya sudah pernah dapat pendanaan kan? Artinya sudah pernah nih mengajukan proposal. Minimal pendanaan dosen pendamping. Itu kan hampir semua dapat. Oke? Silakan. Siapa tadi MC-nya? Oke. Silakan MC. Sekarang itu ada social bersama Kak Spekta. Jadi ada 3 orang yang akan sharing session bersama kalian semua. Di sini kalian bebas tanya apa saja, apa yang mau kalian tahu, pengalaman mereka tentang PIMNAS, atau PKN, terus kayak gimana itu PKN sebetulnya. Kalian bebas tanya apa saja. Mereka juga akan sampaikan pengalaman kemudian apa saja mereka rasakan selama PKN atau PIMNAS. Mereka semua adalah alumni sedangkan praktik siap bersama kalian semua. Ini saya undang kakak-kakak, mungkin kalian sudah pernah KKN satu ini, ada Kak Achan dari Achan benar nggak? Ya, jadi ada Lion, satunya Lion, jadi kita undang Lion, kemudian kita ada satu lagi ada Kak Agusta, kita kalian Kalian, silakan. Nah, karena ketiga ini adalah orang yang sempat aktif, jadi saya misalkan saya bisa ketiga-tiganya. Tapi juga enggak. Enggak sampai situ ya. Aduh. Aduh. Ini akan beberapa pertanyaan. Dasar yang akan berjawab. Sisanya nanti kita diskusi, kalian bisa bertanya apa saja. Mereka ini adalah dari kelas yang sesuai untuk hukum. Jadi kalian bisa langsung bertanya apa saja. Kalau saya sudah ada ini juga bisa langsung konsul ke mereka. Oke, saya serahkan langsung kepada kakak. Thank you. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya tidak usah lagi memperkenalkan diri karena aku sudah kenal juga. Ya, jadi untuk perkenalan sedikit mungkin ke teman-teman ini. Jadi untuk
sesi satu ini kita akan sharing session. Jadi saya mungkin membagikan beberapa pengalaman saya. Dan saya rasa untuk teman-teman terkait dengan PKM sudah familiar bahkan sangat tahu, apalagi Fakultas Hukum merupakan salah satu fakultas yang memiliki UKM untuk penelitian PKM. Oh ya, kalau saya mungkin rata-rata sudah kenal, silakan bisa Pak Acang saja. Mungkin yang dua teman saya bisa perkenalan juga terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi perkenalkan nama saya Dinanda Febrian, biasa dipanggil Ryan karena nama saya RIAN. Kalau yang sebelah itu RIAN. Jadi berbeda di kata I sama I. Saya dari Fakultas Peternakan, Skim PKMPM. Saja. Baik, jadi mungkin buat langkah pertama, mungkin di sini teman-teman ada yang baru memulai terkait PKM, namun sebelumnya juga sudah banyak, bahkan untuk Fakultas Hukum sudah kemarin kalau tidak salah yang lolos pendanaan cukup banyak, ada 18 tim, jadi untuk menemukan ide saya rasa teman-teman sudah cukup gampang buat menemukan ide. Nah, tadi juga sudah dijelaskan terkait bagaimana cara dalam menemukan ide untuk PKM. Teman-teman, untuk menemukan ide itu tidak terlalu sulit. Teman-teman sisa cari apa masalah yang ada di lingkungan sekitar, terus teman-teman carikan solusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, teman-teman bisa cari keunikan-keunikan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau yang pertama terkait masalah-masalah, saya rasa untuk masalah yang ada di Sulawesi Selatan itu cukup banyak. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Antang sana, itu ada yang namanya TPA, yang masalahnya itu, masalah sampahnya itu mami sama tinggi mungkin Gunung Everest. Jadi sedikit mami sama tinggi. Nah, dari masalah tersebut, teman-teman bisa carikan solusi bagaimana cara untuk menekan semakin tingginya sampah yang ada, namun tidak pernah berkurang sama sekali. Jadi sampah itu di sana terus-menerus bertambah, tidak pernah berkurang. Nah, teman-teman bisa carikan solusi terkait masalah-masalah yang seperti itu. Kemudian terkait hal-hal yang unik. Nah, terkait hal-hal yang unik, untuk teman-teman kalau misalnya mau cari ide-ide, ada banyak hal yang unik. Sulawesi Selatan itu salah satu provinsi yang memiliki banyak kearifan lokal yang teman-teman bisa jadikan sebagai judul PKM. Mungkin sebagai contohnya, mungkin ada beberapa daerah yang ketika mau menikah itu ada acara atau perlombaan main domi. Nah, ketika mereka main domi itu ada hadiahnya, ada yang hadiah televisi, kulkas dan lain-lain. Itu teman-teman bisa cari apa manfaat sebenarnya dari kegiatan itu. Kenapa masyarakat setempat mengadakan kegiatan itu? Nah, mungkin kalau teman-teman lihat itu cuma perlombaan, tapi sebenarnya itu mereka datang bukan cuma bapak-bapak yang datang buat main domi, tapi istrinya juga datang untuk membantu orang yang lagi acara. Nah, di situ kan ada manfaat-manfaat tertentu dari kearifan-kearifan lokal yang ada. Teman-teman bisa ambil itu jadi sebuah judul PKM. Kemudian bagaimana caranya kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan itu bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Nah, kalau teman-teman sudah dapat solusinya, teman-teman bisa angkat keunikan-keunikan dari daerah tersebut untuk menjadi sebuah judul PKM. Kemudian yang kedua juga ada keunikan yang contohnya ada yang namanya ngeronda. Sekarang itu ngeronda sudah tidak ada. Dengan tidak adanya itu ngeronda bisa dilihat ada beberapa wilayah yang tingkat pencuriannya itu kalau tengah malam semakin meninggi. Nah, bagaimana caranya mencarikan solusi terkait hal-hal yang tersebut? Teman-teman bisa carikan solusi hal-hal seperti itu. Contohnya kebetulan tadi saya sempat lihat di Instagram ada salah satu daerah mereka itu buat aplikasi yang ketika mereka lihat pencuri langsung melapor dan langsung ada semacam pengumuman yang bilang bahwa ada pencuri di rumahnya si ini. Nah, itu kan sebuah solusi dan sebuah kebaharuan yang teman-teman bisa angkat. Bagaimana caranya mengatasi adanya masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Ya, jadi saya rasa untuk teman-teman bisa gali cari masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian lihat apa-apa keunikan yang ada. Dan terkait ini, saya rasa teman-teman untuk teman-teman Fakultas Hukum, jangan terlalu terpaku terkait
undang-undang saja, teman-teman bisa lihat bagaimana cara mengimplementasikan undang-undang tersebut dengan kearifan-kearifan lokal yang ada. Jadi teman-teman tidak jangan ragu untuk melakukan lintas fakultas, karena berdasarkan pengalaman saya untuk tim-tim fakultas hukum itu jarang sekali untuk mengambil anggota yang lintas fakultas atau ide-ide yang di luar dari hukum. Padahal sebenarnya teman-teman bisa eksplor lebih jauh hal-hal tersebut. Ya mungkin terkait ide itu saja yang bisa saya paparkan. Takutnya saya ambil juga materinya ini berdua. Ya saya serahkan ke teman saya. Oke, baik, terima kasih. Jadi thank you buat Kacang. Nah kan kalau itu dari sudut pandang RSH, dan dari yang saya tahu itu kan kalau hukum itu pasti lebih sering ke mungkin pengabdian atau bukan RSH. Nah, atau ada azan dulu, kita break dulu. Sudah azan, kita mulai lagi penjelasannya supaya cepat selesai, kita bisa pulang makan sore. Oke, jadi karena tadi dari sudut pandang RSH, kebetulan saya 3 tahun berkecimpung di PKM dan baru tahun ini lolos pendanaan dan juga langsung ke Timnas. Alhamdulillah, puji syukur. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa saya PKM dikenalkan oleh kakak sepupu saya yang kebetulan alumni dari Fakultas Hukum. Dia namanya Kak Opi Novitasari. Dia awalnya ambil PM juga, kemudian dia sama-sama saja untuk ambil PM. Nah, cara saya menemukan itu dengan membuat rumus ESA. Itu example, itu melihat judul-judul yang lolos Timnas. Setelah itu saya sama teman-teman setim itu melakukan survei apakah di Makassar ada yang bisa kita implementasikan dengan metode yang berbeda. Setelah itu baru kita analisis siapa yang akan jadi mitra kami. Nah, untuk menemukan itu tersebut sebenarnya simpel. Kalau di PM itu kita yang dilihat bukan dari seberapa atraktifnya, seberapa aktifnya, atau seberapa baru, tapi bagaimana ide tersebut betul-betul bermanfaat. Nah, caranya kami itu adalah dengan melakukan survei. Misalkan kita fokus untuk pengembangan karakter di anak SMP atau anak SD. Berarti kita riset tentang metode pengembangan karakter. Nah, itu kan biasa banyak tuh dari berdasarkan pada robot lah, berdasarkan pada ini. Karena itu yang kita cari, yang mana yang betul-betul bisa efektif buat anak tersebut. Atau misalkan PM kita berfokus pada misalkan kalau saya kemarin itu kita fokus di ibu-ibu di Kampung Babangen yang tidak punya gas, nggak punya listrik, tapi mau dapat alternatif energi. Makanya kenapa kita ambil integrasi, karena dari judul yang kita lihat kan ada integrated farming system. Dan kebetulan dengan mitra kami itu sama, yaitu dia butuh gas tapi juga banyak sapinya. Nah, karena banyak sapinya ini, jadi kita buat integrasi. Jadi simpelnya adalah kalau mau buat ide itu, tahu dulu kalian mau di skim apa. Dan tahu dulu bahwa alurnya itu seperti apa. Karena kalau misalkan yang tadi dikatakan oleh Pak Aswin, integrasikan harus lebih dari satu. Nah, itu yang kami bahas. Nah, makanya kenapa yang namanya komparasi tim itu perlu. Karena ini idenya itu dari anak manajemen. Tapi yang laksana adalah anak peternakan sama anak agroteknologi. Karena tim saya itu terdiri atas 3 bidang ilmu, yaitu agro, peternakan, sama manajemen. Nah, itu adalah rumus yang kita gunakan, itu rumus ESA, di mana example, survei lalu analisis, ide tersebut tepat atau tidak gitu. Karena kalau tepat, pasti semuanya tepat, tapi manfaat yang betul-betul bisa berlanjut atau tidak, atau hanya nge-stuck sampai di, ya udah intinya setelah ini udah pergi lagi itu. Karena kan kalau di semua skim pasti yang dibutuhkan adalah keberlanjutannya. Apakah bakalan nge-stuck setelah kalian selesai atau bakalan bisa diimplementasikan oleh tim-tim yang lain gitu atau oleh masyarakat Indonesia gitu. Makanya kenapa untuk membuat sebuah ide itu usahakan nggak perlu yang wow, tapi sederhana dan impact-nya betul-betul besar. Makanya kenapa tadi dikatakan sama Pak Aswin banyak yang sebenarnya simpel metodenya, tapi impact-nya dan caranya mereka caranya mereka membawa tersebut dari hulu sampai ke hilir itu yang bisa orang bilang wah ini udah lemas nih, yang kayak bayangin aja nih orang yang cuman melatih anak tunanetra menggunakan musik sesimpel itu, tapi impactnya apa? Anak tunanetra ini bisa tenang perasaannya, tidak gelisah lagi hanya dengan bermain suling. Nah itu kan simpel, tapi manfaatnya yang betul-betul besar karena dari yang awalnya si anak ini stres, tapi setelah ada metode ini langsung jadi enak perasaannya dan tidak sering tantrum gitu. Nah kayak gitu sih kalau dari saya pandangan cara menemukan ide yang tepat untuk menentukan judul PKM seperti apa. Karena judul itu muncul dari landasan ide kalian gitu, seperti itu. Terima kasih, mungkin saya langsung percaya ke Kak Aryan.
sebenarnya sudah kita sampaikan ke teman-teman sebenarnya ada apa itu bisa ketemu juga. Jadi sebetulnya kalau seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya kalau dari situ kita tidak usah fokus ke apa saja implementasi undang-undang dan sebagainya, tapi kita bisa membuat suatu tuntunan atau suatu implementasi program yang kita menggunakan orang yang pernah ada sesuatu nah itu penting gitu. Jadi teman-teman dari mereka hukum pada pengetahuan pasti ada orang yang ada kasus hukum atau sudah mengalami kasus hukum bisa lagi implementasi undang-undang atau ini kan kalau yang kayak misalnya macam misalnya yang sudah ada kasus hukumnya. Nah, itu bisa sekali orang hukum masuk di situ di kolaborasi ini misalnya siswa dari apa misalnya psikologi atau yang lainnya bisa diimplementasikan di situ. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau aku tentang fakultas hukum itu sebenarnya psikologi, kalau saya sendiri psikologi, psikologi, kalau kolaborasi antara anak psikologi dan juga anak fakultas hukum akan keren hasilnya. Ada yang terbatas di anak soal tadi sambil saya bagaimana kalau kita buat ini kita kolaborasi anak-anak yang sudah pernah ada kasus hukum di Makassar misal, terus kita lihat bagaimana dampak sosial anak hukum, anak yang telah mengalami kasus hukum, apakah dia sama dengan anak-anak atau tidak? Sosial, psikologi, dan sebagainya. Kalau kita mau dampaknya sosialnya, perlu ke anak fisik, perlu ke anak fisik yang memang tahu bagaimana lingkungan sosial. Kalau bisa mungkin psikologis, kita pakai psikologi. Salah gitu, sudah mampu nih dengan yang baru tadi yang kita jalani yang sekarang itu memang semua angkatan jadi kita di pengalaman pribadi jadi kita bisa membuka suatu yang sedikit kalau seperti teman-teman bisa yang lagi mencari yang sudah ada di pengalaman di PKN. Sudah itu tidak ada seperti itu. Jadi untuk ini kita lihat ketertarikan kita dengan lingkungan, apa seperti lingkungan kita, apa yang di lingkungan kita. Kalau kita masuk implementasi begitu. Misalnya ada masalah ini, ada masalah hukum, lingkungan di situ, ada penanganan di situ, bisa terselesaikan masalahnya, bisa dikurangi begitu. Tapi kalau nanti begitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya seperti yang disampaikan tadi simpel sih. Ada masalah, kita bawa suatu metode, kita bawa yang begitu teori sederhana saja yang seperti tadi contoh psikologi besar sekali yang ego super ego bisa kata tenis. Nah itu di psikologi itu dasar sekali ego super ego tiga diagram ini. Sekali ego super ego dengan pelaku kejahatan itu bagus sekali kayak tadi karena saya tidak kepikiran itu sangat simpel. Itu simpel sekali, dan efeknya, prosesnya sangat tinggi juga. Karena sedang teorinya, itu super ego tidak juga. Bagaimana dari mana? Itu teman-teman singkatnya. Itu saja untuk bisa seperti apa? Sudah lebih bisa menghindari itu seperti itu apalagi sudah sampai kecuali yang itu saya bukan yang sudah ada di dunia kelompoknya saja programnya sesuatu besar damai ji lain di implementasi juga kalau risetnya lagi yang tidak santai-santai ji itu bukan penelitian. Artinya kalau seperti itu kurang koordinasi atau komunikasi. Kalau kata masing tadi, bukan masalah karena ketidaksamaan orang pintar. Orang pintar itu semua ada
yang ingin dia sampaikan. Ada semua ide-idenya. Jadi kalau misalnya dalam kelompok kan, dan konflik, tapi salah paham, tidak sepaham dengan teman-teman, itu bagus tuh. Gitu. Karena seperti itu bisa saling bisa saling memahami, intinya sampai akhirnya itu bisa kolaborasi, kolaboratif yang baik. Selain yang ada di pikiran, yang ideal juga menurut saya itu ide kita, ketika ide kita itu sesuai dengan komposisi anggota timnya. Seperti yang tadi, kalau misalnya kita mau teliti bagaimana penerapan teori ini kepada apalagi yang pernah berkasus hukum ini, ya cari sesuai dengan uh, implementasi ilmunya. Misalnya kita mau teliti soal aspek psikologisnya, tapi tidak ada orang psikologi dalam, dipertanyakan. Gimana kalian bisa tahu begini psikologisnya kalau kalian semua orang hukum, begitu misalnya. Jadi kita bisa kombinasikan tim-timnya disesuaikan di mana timnya kita itu butuh yang mana dan seterusnya. Mungkin itu dari saya. Baik. Ya, oke, baik. Jadi tim PKM yang ideal itu seperti apa? Nah, mungkin terkait kata ideal ini teman-teman punya perspektif masing-masing. Kapan teman-teman mengatakan timnya itu adalah tim yang ideal? Namun ada beberapa hal yang saya ingatkan. Yang pertama, terkait tim yang ideal itu, ingat PKM ini bukan lomba antar angkatan, jadi tidak harus di teman-teman satu angkatan dalam satu tim. Kemudian tim PKM ini bukanlah tim antar fakultas. Jadi teman-teman tidak harus satu fakultas saja di situ untuk menjadi dalam satu tim. Nah, dalam membentuk tim, teman-teman bisa berpatokan dengan apa yang teman-teman akan bahas. Contoh misalnya teman-teman mau bahas tentang isu-isu internasional, namun teman-teman baru semester 1. Nah, kan teman-teman belum mempelajari terkait hukum-hukum internasional dan lain-lain. Teman-teman bisa ambil senior-senior di atasnya yang sudah mempelajari ilmu-ilmu tersebut untuk dijadikan teman satu tim. Kemudian yang kedua, terkait teman-teman tim yang butuh dari lintas fakultas. Nah, dalam hal ini kadang kita tidak mau mencari orang-orang yang di luar dari bidang ilmu kita sendiri karena menganggap bahwasanya bisa ini cari sendiri. Padahal sebenarnya kadang judul kita menarik dan akan lebih menarik lagi ketika dikaji dari bidang ilmu yang lain. Namun teman-teman kaji di bidang ilmunya saja sehingga hal tersebut mungkin kurang menarik. Nah, ketika kita elaborasikan dengan bidang ilmu yang lain, itu teman-teman bakalan lebih menarik lagi ide-idenya yang ada. Selain itu, teman-teman juga akan memiliki sudut pandang yang berbeda. Jadi dalam membentuk tim, teman-teman harus fokus dulu kembali ke judulnya, apa yang teman-teman akan bahas, siapa yang berkompeten untuk menjadi teman timnya teman-teman. Kemudian teman-teman juga jangan nepotisme di dalam membuat tim. Cari yang sekeluarganya kah, atau misalnya cuma cari teman akrabnya saja. Tapi kalau misalnya meskipun teman-teman akrab, tapi kalau misalnya teman-teman lihat temannya ini itu jam 1 baru bangun, jam 2 tidur lagi. Nah, mungkin itu bisa dipikir-pikir kira-kira ini mau jika ikut PKM bakalan serius juga atau seperti apa. Jadi teman-teman lihat kualitasnya juga bagaimana teman-teman yang akan teman-teman tarik. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau cari orang-orang lintas fakultas, teman-teman jangan takut meskipun teman-teman tidak punya kenalan, teman-teman bisa cari lewat WhatsApp saja. Jadi mungkin untuk pengalaman, kebetulan tim saya itu salah satunya dari antropologi, itu saya cuma minta salah satu teman saya yang punya kenalan di fakultas lain untuk bertanya di grupnya ada yang mau ikut PKM atau tidak. Sesimpel itu, Ji. Kemudian dia menjawab, saya mau. Kemudian pas dia bilang dia mau, saya sempat cari-cari Instagramnya, lihat orangnya, oh ini orangnya. Ternyata orangnya itu biasa juga ikut lomba. Jadi saya ajak nih, jadi sesimpel itu buat cari teman-teman tim lintas fakultas. Kemudian ada juga lagi satu tim itu dari psikologi. Itu juga angkatan di bawah, kita cuma bilang ada yang mau ikut PKM. Kemudian dia bertanya, apa judulnya Kak?
Pas kita tanya judulnya dia tertarik. Nah, sesimpel itu buat cari teman-teman lintas fakultas. Jadi teman-teman jangan ragu buat cari teman-teman lintas fakultas, meskipun mungkin kenalannya teman SMA-nya itu satu fakultas, kemudian tidak ada di fakultas lain, teman-teman bisa cari di fakultas lain. Kemudian bagaimana kalau misalnya ternyata ada timnya? Nah, kalau misalnya ada timnya, usahakan timnya itu tidak cukup pas di 5 orang. Sisakan satu slot untuk bagaimana kalau ternyata bisa dikaji dari bidang ilmu yang lain. Contoh misalnya saya itu bahas tentang undang-undang TPKS, namun bisa dikaji dari antropologi. Mungkin kalau teman-teman lihat, kita di hukum juga belajar yang namanya antropologi hukum. Nah, tapi antropologi hukum dengan antropologi secara umum itu memiliki juga kajian yang mungkin antropologi lebih spesifik lagi di dalam budayanya. Jadi teman-teman, jangan terlalu terpaku bilang, ku tahu gini karena ada jiku pelajari sedikit-sedikit. Cari misalnya di luar dari bidang ilmunya masing-masing. Ya mungkin itu kalau saya buat tim yang ideal. Oke, baik. Terima kasih buat Kak Rian sama Kak Chang. Tapi sebelum itu karena saya lihat banyak yang udah mulai ngantuk, ada yang gayanya ke belakang kepalanya, ada yang juga ke samping kepalanya. Jadi mungkin kita ice breaking dulu sedikit nih sebelum lanjut ke pemaparan materi. Boleh berdiri dulu nggak? Minta tolong buat semuanya, baik kakak spektra maupun anggota. Berdiri semua, kemudian masing-masing orang cari pasangannya, berdua aja. Berdua aja cari pasangan. Ayo. Yang nggak ikut ice breaking, saya sumpah nggak ikut timnas. Oke, jadi gamesnya itu simpel. Kak Rin sama Kak Cem mungkin saya tolong diparodiin. Oke. Jadi satu orang ada yang tangannya gini, satu orang ada yang tangannya gini. Nah, kayak gini kan. Kalau terus awalnya itu kita tutup dulu semua. Awalnya tutup. Kalau saya bilang hands away, berarti kalian geser. Pelan-pelan, nggak usah langsung. Hands away, hands away, hands away. Kalau dapat berarti kacang yang kalah. Gitu. Oh ya, sorry. Nah, awalnya, jadi kalau dibilang clap, kacang harus bisa naik supaya nggak dipukul. Oke? Hands away, hands away, hands away, clap. Nah, gitu. Paham? Paham? Oke, kita hanya simulasi. Hands away, hands away, hands away, hands away, clap. Nah, oke. Sekarang kita serius. Sekarang serius. Oke, serius. Siapa? 1, 2, 3, hands away, hands away, clap. Ada yang kena nggak? Ada yang kena? Nggak ada. Oh, kayak itu kalau vertikal mundur mulai Kak. Next lagi kita sekali lagi. Hands away, hands away, hands away, clap. Ada yang kena nggak? Ada yang kena? Angkat tangan dong, yang kena angkat tangan. Oke, berarti yang kena berarti masih kurang konsentrasi ya. Masih kurang konsentrasi. Oke, silakan duduk kembali Kak. Terima kasih buat semuanya. Silakan tangan berdiri masing-masing. Oke, lanjut ke penjelasan. Kalau tadi dari Kacang sama Kak Adrian udah jelasin yang sangat spesifik yang menurutku sangat-sangat ilmiah sekali. Kalau saya itu dari sudut pandang yang berbeda. Karena mindset kita adalah we come to win. Jadi teman-teman harus berpikir ini sampai ke timnas. Dengan kayak tim saya yang udah 2 kali ganti orang, Insya Allah banyak sekali dinamikanya, tapi ini dapat juara favorit. Nah, kalau teman-teman udah luas pinggan, berarti udah kita cari tim. Tapi kalau saran saya itu karena pengalaman ya, kita hari ini kesempatan ada mental yang ditempa bakalan banyak sekali dinamikanya, makanya harus pilih tim yang enggak tegang semua. Dan kalau 5 orang tegang semua, siapa yang bisa ngejokes? Siapa yang bisa ngomong sana kalau tiba-tiba kalian dicerca di luar unhas di dalam ini, bayangin saya timku alhamdulillah semuanya itu orang Israel. Jadi kalau dimarahin nggak ambil hati, jadi nggak ada yang pernah nangis kecuali yang cewek satu. Tapi ingat, karena 4 cewek satu semua yang cewek jadi penentu keputusan kalau kita berdebat yang ceweknya. Makanya kenapa kalau bisa jangan membiarkan semuanya cowok. Nanti kalau golet semua kan bahaya, tinggal ikutnya malah tiba-tiba hilang. Makanya kalau dari saya, ini adalah yang pertama smart. Kenapa harus smart? Karena kalian harus pintar menghafal.
harus mencari jawaban yang tepat ketika timnas. Bayangin kalau kalian ditanya keberlanjutan program, anggap program saya ditanya, kalau sapinya mati gimana? Dengan nambung proses satunya. Nah, itu kan nggak ada jawaban ininya, nggak ada jawaban pasti. Kita harus pintar orangnya bisa kosakata kayak Pak Anies gitu. Nah, itu kan pintar kosakatanya gitu ya kan. Nah, terus yang kedua lagi itu adalah orang yang betul-betul tidak berperan. Karena kebetulan kelima orang ini nggak ada yang baperan di tim saya, karena mereka sendiri saya bilang mereka nggak ada yang pegang. Tapi ketika kita dalam fase serius, seriusnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bayangin, kami juga sebelum presentasi kita berkelahi di hati yang lebih. Hanya karena persoalan kenapa? Hanya karena persoalan beda persepsi terkait dengan integrasi. Karena ketua tim saya leadernya orangnya betul-betul tahu tempat yang dengan ego, dan memang dia udah berkali tapi nggak pernah masuk ke hati dimarahin sama dia, dimarahin sama Ibu Sinta, nggak ada yang kayak iya dimarahin aja, dia nggak pernah marah, dia nggak pernah kayak oh gue sakit hatiku, nggak pernah. Nah, dia kan akhirnya ngajak diskusi dan yang menurunkan tim akhirnya dia sebenarnya kita semua udah damai kembali gitu. Makanya aku bilang kenapa jangan yang pegang semua, terus yang betul-betul bisa fun, bisa ngejokes, tapi jangan ngejokes kepada bapak, karena banyak itu biasa kalau bapak tuh yang kamu kita tahu, tapi pegang ki juga anda kepercayaan itu sedikit hati ki, jadi betul-betul yang naung ini timnas, tapi juga naung kalau tadi semua bukan tentang timnas, tapi tentang bagaimana silaturahmi tetap terjaga. Kalau semuanya sama-sama tegang, di grup pun pasti berpikir dua kali. Tapi kalau semuanya orangnya santai kayak Kak Diva, Kak Idris, Kak ini, Kak Rizal, kan enak gitu. Kita nggak perlu tegang, kan biasa apalagi kalau yang ambil satu angkatan di atasnya. Kan ada 21, ada yang itu ada 20. Saya segan sama dia. Tapi karena dia orangnya santai juga, dia bilang nggak usah nih, terlalu lama. Pokoknya di Pinas kita fokus aja. Kita nggak ada yang namanya apa segala macam. Pokoknya Pinas ya Pinas gitu. Saling berbeda aja nih. Jangan sampai kalau kalau nanti tim tegang semua itu nggak bisa kayak gitu. Karena masih banyak ini, tapi beberapa tim itu kalau ada yang lebih di atasnya itu pasti dia kayak ini kayak ada gitu. Tentunya kalian jadi peran sendiri. Makanya usahakan pilih tim yang betul-betul smart, factor, dan juga bisa berbaur dan orangnya fun gitu, nggak tegang. Itu aja sih menurutku untuk tim yang ideal seperti apa untuk sampai ke medali timnas gitu. Thank you. Next lagi Kak, masih ada. Bagaimana kalau saya ini simple? Cara mendamping itu yang tahu tentang program tak, enak diskusi, dan tidak memaksakan kehendaknya. Kenapa kita mau laksanain program? Kita yang tahu apa tujuan dan manfaatnya. Kalau intervensi sama dosen yang harus pokoknya A betulan tanpa diskusi lebih lanjut. Misalnya ada kan dosen yang kayak maunya A tapi nggak tahu kalau kita tuh maunya outcome seperti ini. Nah itu karena pengalaman saya, karena waktu tahun awal kan saya ikut di FIB dan dosennya itu kurang komunikatif gitu, kurang didapat dari diskusi, malah suruh pindah ke metode baru, sedangkan ini kita fokus ke pemberdayaan anak di Tamang apa di daerah di desa di apa ya, bukan di daerah dekat UNEM yang apa ya, itulah kita mau memanfaatkan tentang sistem naga, tapi dia bilang ganti ke sistem bahasa, kan udah berbeda outcome-nya. Nah, makanya saya bilang perlu dosen pendamping yang komunikatif. Kalau masalah WhatsApp itu udah biasa, intinya komunikatif, orangnya juga fun, sama tidak mengintervensi lebih banyak terkait dengan ide kalian, karena yang mau laksanain, kalian mau berprogram, jadi kalau bukan kalian, gak ada yang bisa tahu lebih dalam tentang program kalian, seperti itu. Next, Kacang. Baik, jadi kurang lebih hampir semuanya sudah dijelaskan sama Rian. Mungkin di Fakultas Hukum teman-teman kalau misalnya mau cari dosen pendamping untuk PKM itu ada banyak sekali, di tiap departemen ada, bahkan ada beberapa dosen pendamping itu yang baru mendampingi tahun ini tapi langsung lolos PIMNAS. Jadi saya rasa buat teman-teman kalau misalnya mau cari dosen pendamping, teman-teman selain kalau misalnya ada beberapa kan teman-teman yang masih baru, teman-teman pasti tidak tahu karakteristik dari tiap dosen. Nah, teman-teman bisa tanya ke senior-senior yang sebelumnya ikut PKM. Bilang, Kak, dosen ini tuh kayak bagaimana biasa, bagaimana ini, kira-kira kalau misalnya ini saya ambil buat judulku yang seperti ini tuh bagaimana. Karena kan pasti teman-teman tidak semua tahu bilang dosen si A ini bidang ilmunya di sini, dosen si B bidang ilmunya di sini. Teman-teman kan belum tahu sampai di situ. Nah, teman-teman bisa cari tahu di senior-senior yang telah ikut PKM sebelumnya. Ya, kemudian selain yang disebutkan sama Karian tadi,
usahakan juga cari dosen pendamping yang care, yang bukan ketika kita yang mendatangi, tapi ketika dosennya lihat kita lagi kayak ngumpul-ngumpul atau misalnya lihat kegiatan-kegiatannya kita, itu dosen bakalan bertanya bilang, kalian lagi bahas apa sekarang? Bagaimana nih progresnya? Nah, cari dosen-dosen yang seperti itu. Jangan usahakan cari dosen yang dia juga mau datang ke kita dan kita juga lebih sering datang ke dia. Nah, cari dosen-dosen yang seperti itu. Mungkin di Fakultas Hukum itu ada banyak sekali seperti Bu Andi Tenri, Ibu Suci, Ibu Eka dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih baru bisa tanya-tanya di senior yang sudah ikut PKM, dan teman-teman yang sudah ikut PKM tahun kemarin, kalau misalnya bidang ilmunya sudah berbeda dengan tahun ini, bisa cari dosen-dosen pendamping yang lain lagi. Tapi kalau misalnya sama, bisa ambil dosen pendamping yang sebelumnya kalau dirasa sudah senyaman itu. Oke, itu saja. Ya mungkin sedikit tambahan terkait dosen pendamping. Kalau saya pribadi, saya senang dengan saya penulis kemarin, karena memang yang disampaikan Pak Sulisman itu kriteria dosen pendamping yang ideal itu ketika dosen itu mudah dalam hal ini, mudah belajar ngobrol, mudah buat berikan waktunya kepada kita untuk diskusi. Bahkan dosen pendamping yang kemarin di itu dia yang bilang, bagaimana progresnya, bagaimana nih berjalan nih sampai mana progresnya. Dan kita yang, saya sebagai anak pendidikan itu kayak bisa, kita lebih saya bisa ikut dengan saya sendiri begitu. Jadi kalau bisa teman-teman, baik yang sudah sampai pendamping atau mau belum buat baru lagi, carilah dosen yang itu yang mudah dan mudah berikan waktu untuk kita, ada diskusi, terutama dengan juga supaya kita tidak terlalu seperti teman-teman. Aku untuk cara mencari bentukan pendamping begitu saja, mungkin masih ada pertanyaan berikutnya. Ada nih. Ya ini memang di sini yang sudah ikut tulis kemarin, jadi udah tahu manfaatnya. Seperti ini banyak berkontribusi dan dari sendiri universitas sendiri semua fakultas kita seperti ada produksi sampai di skala nasional. Kalau kita harus banyak sekali yang kita dapatkan. Selain itu juga meningkatkan sumber kita, ada sesuatu yang meningkat di sini teman-teman, bukan cuma kepercayaan, skill komunikasi dan sebagainya itu bisa meningkat di sini, karena mungkin teman-teman yang kita kemarin tahu dilatih sampai psikoterapis dan sebagainya, bisa psikologi untuk dilatih sesuai jadi itu sudah kita dilatih, dan itu sebenarnya tidak banyak yang bisa dapat dari itu. Jadi kita ikut PKM, kemudian yang baru, skill yang baru, yang kita meningkatkan kompetensi kita, yang membuat kita berbeda dengan mahasiswa yang tidak ikut PKM seperti itu. Selain itu ada, nah ini lebih lagi, lebih yang gratis. Ya, jadi selain ada impactnya ke diri sendiri, kontribusi kita bertambah, ada juga liburan gratisnya. Kalau untuk PIMNAS 37 kan di Surabaya, itu ya liburannya di Surabaya. Apalagi, banyak lagi. Nah kalau di tadi pagi, kalau pagi itu webinar langsung membuka, dan webinar sudah web satu menginginkan yang paling besar tadi itu deskripsi. Nggak tahu kalau di Fakultas Hukum apakah seperti itu juga. Jadi saya bilang ini tidak usah lagi kita repot-repot untuk memeriksa skripsinya mahasiswa. Kalau makin banyak yang ikut PKU, banyak yang urus PIMNAS, langsung saja urus untuk maksudnya begitu. Kan bisa dikonversi. Selain itu meningkatkan personal branding, tentu saja dapat berbagi ilmu banyak sekali, mau itu dari fakultas, dari ada. Terus banyak nih serunya. Kalau pokoknya banyak serunya begitu teman-teman. Nah, kenapa nih? Itu untuk sharing, ada pertanyaan teman-teman sekalian bagi yang ya, kita silakan yang mau bertanya. Masa tidak ada? Ayo.
Ayo, ada yang mau bertanya nggak? Oh, mungkin kalian sudah pengalaman pendanaan, that's okay. Tapi mungkin dari have another opini yang mungkin mau kalian dengar terkait dengan pengalaman kami selama bertimnas. Jadi ya, bilangnya tadi kalau kalian masih kurang tergiur lagi, oke kita buka lagi nih. Juara satu emas itu bakalan dapat 12,5 juta dari Unhas. Kemudian para itu dapat 7 juta. Kemudian perlu dapat 5 juta. Itu baru dari Unhas, belum dari fakultas dan juga dari BPTI atau Puskesmas. Karena setelah kalian dapat medali di panggung, kalian itu langsung ambil uang. Gitu. Dan poster juara satu itu emas 3 juta. Enggak sih. Itu enggak kan? Itu enggak. Nah, oke, betul, 3 juta. Jadi mungkin kalau kalian bisa dapat double medal, jadi pulang-pulang udah bisa beli mungkin MacBook 2 atau motor satu gitu. Ini kalau dia maksudnya kalau digabungin gitu. Kalau dibagi mungkin cukup iPhone 11 satu gitu. Ya masih lumayan dipakai. Oke, ada pertanyaannya nggak? Ini enggak ada kayaknya pinter-pinter semua meeting. Oh ya, kacang boleh. Ya, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, mungkin saya sedikit. Karena di sini ada UKM PKM-nya. Jadi kemarin saya lihat juga sudah ada beberapa yang juara dan saya lihat sangat bagus karena seperti memang PKM ada juga medali-medalinya. Nah, teman-teman yang dapat medali kemarin saya harapkan tahun ini tuh bisa dapat medali langsung dari Pimnas. Ya, jangan cuma hebat di fakultas ini saja karena teman-teman cuma bersaing di angkatannya. Sekarang teman-teman bersaing dengan universitas yang ada di Indonesia. Untuk sekedar info, tahun kemarin itu yang ikut ada total 106 universitas dan 525 tim. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat juara di situ, teman-teman sudah bisa pamerkan hal tersebut ke teman sekampungnya ataupun teman SMA-nya. Jadi teman-teman yang ikut di PKM maupun yang tidak ikut, ditunggu judul-judulnya. Oke. Oh ya, ada tuh juga di Zoom. Yang di Zoom mungkin ada yang mau ditanyain. Going to gitu kayaknya. Oke, kalau mungkin kalian mau bertanya nanti boleh banget ke Spekta itu di pojok kreatif di bawah perpus. Jadi silakan bebas mau kapan kecuali hari libur ya. Dan kita juga butuh liburan pastinya. Jadi hari kerja aja boleh silakan ke sana untuk bertanya tentang ide kalian karena perlu diingat Januari itu udah seleksi. Kalian bisa punya waktu kurang lebih sebulan untuk menyempurnain proposal, sempurnain, bukan baru mau tapi udah sempurna proposalnya, udah sempurna. Gitu. Karena di Timnas, ketika kalian bangun tim tiga besar ini mendapat medal itu proposal awal itu dibuka kembali gitu. Jadi harus sempurna proposalnya sebelum kalian submit ke seleksi tingkat nasional gitu. Oke, sekali lagi ada pertanyaan. Going one, going two, going three aku udah nggak ada. Mungkin saya kembaliin ke Kak Yunus selaku MC. Kalian berdua terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Makasih Kakak, keren. Oke, jadi karena kita sudah sampai di sesi akhir, dan kayaknya juga teman-teman sudah capek sekali, mungkin karena tadi banyak aktivitas terus sore ini, jadi silakan di scan atau bisa juga di foto dulu, kalau siapa tahu belum ada ide sekarang, ini akan terbuka sampai kapan Kak Idris? 28. Sampai tanggal 28. Jadi kalian bisa terus setor idenya kalian. Ide yang belum sempurna itu akan terus kami bantu untuk sempurnakan. Dan juga ada tim Pokja yang akan bantu. Jadi silakan terus submit idenya kalian. Silakan di foto sekarang. Nah, selagi kalian susun ide, jangan lupa kayak teman tim yang sesuai kayak salahnya tadi kakak. Sudah di foto? Manis. Sudah di foto? Oke, next. Silakan diisi presensinya. Ini presensi lolot ya. Next, ya. 2 slide. Oh iya, habis ini kita foto voucher. Mana nih? Oh ya, kalau misalnya kalian ada yang sudah tadi, kayak tadi di web itu ada yang sudah ada proposalnya. Nah, kalian bisa juga langsung konsul datang ke pojok kreatif kayak tadi yang dibilang sama Karuan. Boleh banget datang ke sana. Bisa juga, oh iya, kan nanti ini di akhir presensi kalian ada link untuk join grup. Nah, banyak sekali dari Spekta yang dapat teman tim itu, dia tiba-tiba saya bertanya di grup kayak, ada yang anak psikologi, ada yang anak farmasi, ada yang anak ini. Terus kalau ada yang bertanya begitu, ada yang anak hukum, langsung misalnya bilang saya.
atau PCQ bilang saya. Karena banyak sekali yang dapat teman tim itu dari grup Spekta. Jadi silahkan manfaatkan grup Spekta untuk cari teman timnya kalian. Silahkan di foto atau di scan. Silahkan diisi juga untuk yang di scan. Silahkan diisi absensi yang sudah dikirim. Sambil menunggu, saya akan tutup acara hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktunya foto. Terus gini aja kali ya biar keren gitu. Ngarep gini yang